Halo Sobat Noba, melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Adapun di platform Xiaoyan, setelah membunuh binatang singa api itu, muncul buaya raksasa setinggi 100 kaki. Xiaoyan segera maju selangkah, dan saat kepalan cahaya keemasannya jatuh, buaya raksasa ini langsung meledak, lalu menjadi titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Setelah itu platform di bawah kaki Xiaoyan mulai naik perlahan. Tentu saja kecepatan keempat orang di bawahnya juga tidak lambat. Apalagi ini bukan pertama kalinya mereka datang ke sini. Jadi mereka tahu semua jenis binatang buas yang akan muncul. Orang tercela itu sangat cepat mengalahkannya. Cepatlah, jangan biarkan dia berhasil, ucap si tua bungkuk itu kepada tiga lainnya. Jelas ini pertama kalinya mereka berempat menghadapi situasi seperti sekarang. Tidak peduli seberapa cepat mereka, ketika melihat ke atas, yang bisa mereka lihat hanyalah pilar-pilar batu yang menopang platform. Adapun sosok Xiaoyan, mereka tidak bisa lagi melihatnya. Mereka hanya bisa mendengar suara pertarungan singkat dan platform yang terus naik. Tidak mungkin, orang ini baru pertama kali ke sini. Masing-masing binatang buas ini memiliki kelebihannya sendiri. Jika seseorang tidak mengerti cara menghadapinya, seharusnya tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat, ucap si bungkuk berwajah kusta. Matanya dipenuhi keterkejutan. Dia tidak tahu bagaimana Xiaoyan melakukannya. Bagaimanapun mereka berempat sudah pernah ke sini beberapa kali. Namun kecepatan Xiaoyan bahkan lebih cepat dibandingkan mereka. Tidak masalah dia lebih cepat. Kita harus bersatu dulu dan selesaikan masalah orang ini nanti, ucap si kurus. Jelas bahwa sebelumnya si bungkuk tidak mengatakan semuanya kepada Xiaoyan. Bagaimanapun Xiaoyan merupakan orang baru yang tidak jelas asal-usulnya. Jadi dia masih harus menyimpan sedikit rahasia. Setelah 100 kaki, semua platform akan menyatu. Pada saat itu akan muncul iblis tanpa wajah. Kita harus bergabung untuk mengalahkannya dulu, kemudian mengambil kesempatan untuk membunuh orang sialan itu, ucap si bungkuk. Saat ini si bungkuk menggunakan transmisi jiwa untuk memberitahu tiga orang lainnya. Setelah mendengar instruksinya, mereka semua mengangguk setuju. Ya, dengan adanya iblis tak berwajah, maka kecepatan peningkatan platform bukanlah kuncinya, ucap si kurus Langpian. Iblis tak berwajah yang mereka katakan seharusnya menjadi kesulitan yang sebenarnya dalam ujian. Xiaoyan telah lama menyebarkan kekuatan jiwa alamnya, sehingga dia dapat dengan jelas mengetahui apa yang sedang mereka rencanakan. Bagaimanapun juga binatang buas yang muncul di platformnya, belum ada yang mampu menahan kekuatan pukulannya. Hampir pada saat binatang itu muncul, Xiaoyan langsung meledakkannya dengan satu pukulan. Oleh karena itu seluruh perhatiannya dapat fokus mengamati keempat sosok itu. Xiaoyan sudah menebak bahwa mereka berempat pasti akan menemukan cara untuk menghadapinya. Sayangnya tanpa mereka sadari, Xiaoyan diam-diam mencuri komunikasinya melalui kekuatan jiwa. Di antara keempatnya, hanya si bungkuk yang menjadi ancaman. Apalagi yang terakhir juga ahli dalam menggunakan racun. Aku tidak tahu mana yang lebih kuat, racunnya atau racun Ning Yao. Untungnya aku sudah membuat persiapan dengan menyempurnakan pil pemecah racun Dianling. Kalau tidak, akan sangat merepotkan jika aku harus melawan praktisi racun lagi, gumam Xiaoyan. Meskipun kekuatan keabadian fisik kuat, namun Xiaoyan masih harus membiarkan kekuatan tubuh utamanya tumbuh secepat mungkin. Jika tubuh utamanya juga menerobos keabadian dewa, secara alami dia tidak akan takut lagi dengan racun. Pada saat itu dia akan memiliki banyak metode untuk mengatasi kelemahannya terhadap racun. Singkatnya, Xiaoyan sudah membunuh 20 binatang buas dengan bentuk yang berbeda. Sekarang jaraknya sudah jauh dari tanah. Bahkan ada awan kelabu yang berterbangan di sekitarnya. Sepertinya jarakku sudah mencapai 100 kaki, gumam Xiaoyan. Adapun keempat orang itu, setelah platform mereka terus naik, binatang buas yang muncul juga menjadi semakin sulit untuk dihadapi. Tentu saja mereka tidak seperti Xiaoyan yang hanya dengan satu pukulan bisa mengalahkan binatang buas. Platform mereka baru mencapai setengah dari pilar batu di platform Xiaoyan. Keempat orang ini terus berjuang keras. Sementara Xiaoyan mulai duduk bersila sambil menunggu. Tidak jauh darinya ada pilar batu besar, yang ketinggiannya tampak seperti mencapai langit. Bahkan hingga saat ini Xiaoyan masih belum bisa mencapai puncaknya. Puncak pilar surgawi ini pasti merupakan harta karun. Tapi aku tidak tahu apakah keberadaannya nyata atau hanya ilusi. Bisakah aku mengambilnya setelah aku mendapatkannya, gumam Xiaoyan. Saat melihat pilar surgawi dengan cermat, alasan kenapa bentuknya seperti pilar batu itu karena ditutupi dengan lapisan debu yang ditinggalkan oleh akumulasi waktu, sehingga benar-benar mengaburkan tampilan aslinya. Setelah mengamati pilar surgawi yang besar ini, Xiaoyan cukup tertarik.
Bagaimanapun ini merupakan senjata yang sangat besar dan sangat cocok untuk dengan tubuh avatarnya. Sementara Xiaoyan sedang berpikir, platform keempat orang itu secara bertahap terus meningkat dan hampir tiba. Orang itu tiba lebih awal, sehingga dia pasti sudah memulihkan luka-lukanya. Terlepas dari perselisihan yang pernah terjadi di antara kita di masa lalu, sekarang kita berada di perahu yang sama. Yang terbaik adalah bekerja sama dan menghindari masalah yang tidak perlu, ucap si bungkuk sekali lagi, memperingatkan ketiganya. Menurut pendapat mereka, Xiaoyan sudah pulih. Namun faktanya Xiaoyan sama sekali tidak mengalami kerugian apapun, dan bahkan tidak terluka sedikit pun. Meskipun kekuatan keempat orang ini tidak lemah, tetapi mereka masih mengalami kesulitan saat menghadapi binatang buas yang muncul. Sambil menunggu, Xiaoyan segera mengeluarkan kuali obatnya dan mulai memurnikan pesanan nomor 4. Pil obat yang dipercayakan adalah pil 9 naga yang. Pemurnian pil ini tidak terlalu rumit. Hanya saja bahan obatnya memang agak tidak sedap dipandang. Xiaoyan segera mengeluarkan semua jenis bahan obat yang diperlukan untuk menyempurnakan pil 9 naga yang. Meskipun si nomor 4 punya pemikiran lain tentang dirinya, namun dia tidak pernah membahayakan nyawanya. Bahkan dia bersedia membantu Xiaoyan sampai batas tertentu. Oleh karena itu Xiaoyan ingin membalas kebaikannya dengan menyempurnakan ramuan yang dia butuhkan. Pada saat ini nyala api segera melonjak keluar dan mulai memurnikan semua bahan obat. Dengan pengalaman sebelumnya, Xiaoyan menjadi lebih terbiasa oleh pemurnian pil obat di tingkat dewa. Tentu saja ini juga tergantung pada tingkat kesulitan pil obatnya. Seperti pil racun pemecah Tianling dan pil tubuh dewa iblis. Pil jenis ini bisa dianggap jauh lebih sulit untuk dimurnikan daripada pil 9 naga yang. Saat platform keempat orang itu secara bertahap meningkat, mereka melihat Xiaoyan di peron mulai memurnikan obat lagi. Melihat aktivitas Xiaoyan yang tidak tergesa-gesa itu, seketika pembuluh darah di dahi mereka melonjak. Xiaoyan masih terus mengontrol apinya dan tidak pernah menganggap serius keempat orang ini. Lihat, si licik ini sebenarnya mulai memurnikan obat lagi, ucap si bungkuk sangat marah dan menggertakkan giginya. Namun mau tidak mau dia hanya bisa mengutuk di dalam hatinya dan tidak bisa berbuat banyak. Platform akan segera digabungkan. Jangan biarkan bajingan ini merajalela lebih lama lagi. Ketika saatnya tiba, kami akan mengambil tindakan bersama untuk menghabisinya, ucap si bungkuk itu. Faktanya mereka berempat menyadari bahwa Xiaoyan sangat kuat. Dia bukanlah seorang keabadian kaisar langkah ke-7 seperti di permukaan. Jika itu hanya keabadian kaisar langkah ke-7, binatang buas di platform ini saja sudah cukup untuk menghancurkannya menjadi daging cincang. Pada saat ini platform di keempat orang itu naik lagi, dan akhirnya mencapai ketinggian 100.000 kaki. Segera 5 platform mulai mendekat satu sama lain, lalu membentuk platform yang lebih luas. Dalam sekejap tirai cahaya yang membatasi platform satu sama lainnya mulai menghilang. Seketika keempat sosok itu langsung bergegas secara bersamaan dan langsung melakukan serangan sengit kepada Xiaoyan. Hehehe, kamu pria tercela, kamu akan mati, teriak keempatnya. Namun Xiaoyan yang sedang duduk bersila tetap tidak bergeming. Saat menghadapi 4 orang yang menyerangnya, tiba-tiba sesosok muncul dari bayangan Xiaoyan. Di antara alis sosok ini ada segel bintang 9 yang bersinar, dan sosok ini tak lain adalah avatar Yuan Shen. Seketika kekuatan ki dan darah yang kuat memancar dari tubuhnya. Kemudian tanpa basa-basi, dia mengangkat tangannya lalu meninju dari udara. Dalam prosesnya tinju itu membesar secara instan lalu menciptakan ledakan yang keras. Keempat orang itu terkejut. Di mata mereka, itu adalah tinju emas yang bisa menutupi semua orang. Dengan ledakan keras, keempat sosok itu langsung terguncang kembali. Xiaoyan tidak mengejarnya. Dia tidak benar-benar menginginkan nyawa keempat orang ini. Bagaimanapun dia hanya mengetahui sedikit tentang tempat ini. Jadi daripada membunuh mereka, akan lebih baik untuk mempertahankannya dulu. Lagi pula mereka berempat tidak menimbulkan ancaman apapun. Pada saat ini keempat orang yang menstabilkan tubuh mereka segera saling memandang. Kekuatan macam apa ini? Kenapa aku merasa seperti akan dihancurkan? Kekuatan orang ini sangat aneh. Tiba-tiba ada 2 orang di sana. Logikanya hanya 1 orang yang bisa masuk ke sini. Mungkinkah sosok yang baru saja muncul itu avatarnya? Ucap si terkenal Lang Tian. Cara dia mengeluarkan avatarnya cukup aneh. Itu keluar dari bayangannya. Mungkinkah dia dari klan Cimi? Ucap terkejut pria lainnya. Jangan bicara omong kosong. Klan Cimi sudah lama punah. Tidak mungkin dia orang dari klan Cimi. Si bungkuk menyangkal tebakan mereka. Namun dalam hatinya sebenarnya ada kekhawatiran yang mendalam. Jelas dia takut seperti yang mereka tebak. Itu memang benar.
Kalian seharusnya tahu bahwa hanya klan Cimi yang bisa membuat avatar menyatu dengan tubuh aslinya. Suara dingin Xiaoyan tiba-tiba terdengar. Begitu kata-kata ini keluar, keempat orang itu tiba-tiba terlihat ketakutan. Mereka segera mundur lebih jauh dan tidak berani menyerangnya lagi. Namun saat ini di pusat platform luas tiba-tiba saja muncul sebuah bola hitam berdaging. Bola tersebut terus menggeliat dan perlahan-lahan membentuk sosok manusia. Sosok itu memancarkan aura iblis yang sangat kuat. Iblis tak berwajah akan muncul. Jangan ada yang gegabah. Jika kami dikalahkan, kami harus menunggu uji coba berikutnya dimulai lagi, ucap si tua bungkuk. Lalu apa yang harus kami lakukan? Orang itu tidak sejalan dengan kita. Jika kami menggunakan seluruh kekuatan untuk menghadapi iblis tanpa wajah, bagaimana jika dia diam-diam merencanakan sesuatu? Ucap si kurus sambil memperhatikan Xiaoyan. Saat ini mereka berempat mulai menyesal dan berpikir seandainya mereka tidak berkelompok melawan Xiaoyan, mungkin mereka berlima bisa bersama-sama menghadapi iblis tanpa wajah itu. Pada saat ini bola daging hitam di pusat platform masih terus menggeliat. Ia membentuk tubuh dengan 6 lengan, 6 kaki, dan 3 kepala. Hanya saja ketiga kepala tersebut tidak memiliki wajah seperti namanya. Iblis tanpa wajah dipenuhi dengan energi jahat. Aura iblis yang kuat masih melekat di sekelilingnya. Masing-masing dari ketiga kepala tersebut memiliki mulut besar dengan gigi tajam dan 1 bola mata serta 1 telinga. Saat berikutnya salah satu dari 3 kepalanya mengeluarkan gelombang suara yang tajam, yang membuat mereka berempat mengalami sakit kepala yang hebat. Mereka berempat segera membentuk formasi. Ini jelas bukan pertama kalinya mereka berempat masuk ke sini, sehingga mereka sudah tahu beberapa metode untuk menghadapi iblis tanpa wajah. Mereka mengambil posisi masing-masing. Kemudian tangan mereka memancarkan cahaya yang keluar dari ujung jarinya. Saat berikutnya formasi misterius segera terbentuk di udara. Aku akan memulainya dulu, ucap Lang Tian. Sosok kurus yang bernama Lang Tian segera memimpin serangan dan mengeluarkan raungan marah. Kecepatannya sangat cepat. Senjata yang dipegangnya adalah 2 pedang berbentuk setengah bulan dan menggambarkan 2 busur bulan sapi di udara. Sosoknya langsung menuju ke iblis tanpa wajah. Pada saat yang sama dia melambaikan tangannya dan sebuah gulungan kuno muncul. Kitab suci misterius yang melanggar surga, teriak Lang Tian. Kemudian karakter pada gulungan itu benar-benar melayang keluar. Karakter emas yang muncul keluar langsung menuju iblis tanpa wajah. Iblis tak berwajah mengeluarkan suara rendah dan aneh. Tidak tahu apakah dia sedang tertawa atau marah. Saat menghadapi serangan Lang Tian, 1 mata iblis tiba-tiba terbuka. Kemudian bola mata padat muncul dari tubuh hitamnya. Setelah bola mata ini memadat, itu meledakkan cahaya merah dan seketika serangan Lang Tian langsung runtuh. Sosok emas itu bahkan terguncang dengan keras. Kemudian ia kehilangan kilaunya dan terbang kembali ke tangan Lang Tian. Mustahil. Jelas sekali metodeku sebelumnya dapat menimbulkan ancaman. Bagaimana bisa dikalahkan begitu mudah? Ucap terkejut Lang Tian. Seteguk darah menyembur keluar. Tampaknya ada serangan balik dari menggunakan keterampilan bertarung itu. Ambil alih formasinya. Aku akan melakukannya. Si bungkuk meraung marah. Hanya untuk melihat ular piton beracun di bawahnya membuka mulut besar dengan 2 taring tajam. Segera ular itu menyemburkan racun. Pada saat yang sama si bungkuk melambaikan tangannya. Racunnya berubah menjadi bulu panah hijau yang melesat ke arah iblis tanpa wajah. Anak panah beracun itu menembus tubuh iblis tak berwajah hingga menyebabkannya mundur 2 langkah. Seperti biasanya, mengalahkannya saja masih bergantung pada racun pamungkas orang tua ini, ucap si bungkuk sambil mengelus jenggotnya dengan bangga. Ada ekspresi puas yang terpancar dari wajahnya. Tetapi saat ini, anak panah beracun yang menusuk iblis tak berwajah secara bertahap ditelan oleh daging dan darah hitamnya. Saat berikutnya terdengar tawa pelan dan aneh dari iblis tak berwajah. Apa? Bahkan racun surgawiku tidak berpengaruh. Adegan ini membuat si bungkuk tertegun. Racun surgawi adalah kebanggaannya. Dia bahkan menggunakan racun ini untuk menerobos keabadian dewa. Namun itu sebenarnya tidak berpengaruh pada iblis tak berwajah. Dasar 2 orang tua yang bertele-tele. Kalian berdua kendalikan formasi dengan baik. Biarkan kami berdua bekerja sama untuk mencobanya. Segera giliran 2 orang lainnya mengambil tindakan. Yang satu memegang belati dan yang lainnya memegang pedang. Keduanya terlihat seperti biasa berkolaborasi dan keduanya terlihat saling melengkapi. Tapi seseorang dapat melihat bahwa ekspresi keduanya dipenuhi kekhawatiran terhadap pihak lain. Berhati-hatilah. Ya, kamu juga. Berhati-hatilah. Keduanya bersikap seperti sepasang kekasih. Tapi yang jelas keduanya sama-sama laki-laki. Begitu pernyataan ini keluar,
Bahkan si bungkuk itu menunjukkan tatapan jijik. Keduanya segera berubah menjadi pelangi dengan warna berbeda. Seperti dua bilah pedang yang memiliki sifat berbeda. Satu adalah yin dan satu lagi yang. Lalu menyatu satu sama lain di udara. Mereka berubah menjadi pedang raksasa dua warna dan langsung menuju ke iblis tanpa wajah. Pedang raksasa dua warna itu membawa angin kencang yang menakutkan. Tetapi iblis tak berwajah itu sekali lagi menyeringai pelan. Sosoknya tiba-tiba bergerak keluar. Dua lengannya sepertinya telah berubah menjadi pedang hitam. Sosoknya naik ke udara dan mulai berputar. Gerakannya yang sangat cepat itu benar-benar membentuk badai hitam. Menghadapi bilah pedang dua warna itu, dia langsung menabraknya. Segera suara tumpul terdengar dan percikan api berterbangan kemana-mana. Bilah pedang dua warna itu tiba-tiba dipantulkan. Lalu kedua sosok itu ditembak mundur ke belakang. Terlihat keduanya mengeluarkan darah dari sudut mulut mereka. Sial! Dia sepertinya lebih kuat dari sebelumnya. Secara logika musuh yang muncul di sini akan tergantung pada kekuatan penantangnya. Meskipun sebelumnya memang sulit untuk dihadapi, tapi seharusnya tidak sekuat ini. Ucap dua sosok itu yang tampak menyajikan. Kita berempat tidak mungkin bisa mengalahkannya. Ucap si bungkuk mendesis dingin. Lalu dia mengalihkan perhatiannya pada Xiaoyan yang terus menyempurnakan pil obat. Dia merasa ini berkaitan erat dengan Xiaoyan. Kekuatan kami berempat tidak berubah. Dan kami pernah menang menggunakan cara yang sama sebelumnya. Namun kali ini iblis tanpa wajah ini sudah tidak bisa kami lawan. Dia tiba-tiba menjadi sangat kuat. Hanya ada satu alasan untuk situasi ini. Kecuali kami berempat, sepertinya itu berhubungan dengan orang tercela itu. Hal ini sudah sangat jelas. Aku menyadari sejak awal bahwa orang ini bukan orang yang lemah. Mata keempat orang itu semuanya terfokus pada Xiaoyan. Adapun formasi yang mereka atur, itu segera dikalahkan oleh iblis tak berwajah. Sial, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kedua sosok yang memiliki energi yin dan yang langsung mengarahkan pandangannya ke Xiaoyan lagi. Bajingan itu sebenarnya ingin duduk santai dan menikmati hasilnya. Ucap keduanya. Karena kami dikalahkan, maka hanya itu yang bisa kami lakukan. Saat berikutnya mereka berempat saling berpandangan. Meski tidak mengatakan apapun secara jelas, namun mereka semua sepertinya memahami maksud satu sama lain. Pada saat ini iblis tanpa wajah mulai bergerak di antara empat orang itu. Ia bergegas menuju si bungkuk terlebih dahulu. Menyadari ini, seketika ekspresi si bungkuk berubah. Dia sama sekali tidak berani lalai sedikit pun. Tubuhnya langsung bergerak dan menghindar, namun punggungnya masih ditampar oleh iblis tanpa wajah. Si bungkuk tampak gemetar dan terhuyung mundur. Seteguk darah menyembur keluar dari mulutnya. Si bungkuk menggertakkan giginya, lalu menuju ke arah di mana Xiaoyan berada. Sementara iblis tanpa wajah mengejar si bungkuk, tiga orang lainnya segera mengambil tindakan dari belakang. Dengan upaya gabungan dari keempat orang tersebut, mereka sebenarnya menggiring iblis tanpa wajah menuju Xiaoyan. Sekarang aku ingin melihat bagaimana kamu mengalahkan iblis tanpa wajah yang begitu kuat. Ucap si bungkuk tersenyum dingin. Faktanya bukan berarti empat orang ini tidak bisa menyelesaikannya. Tetapi mereka memang tidak ingin berusaha terlalu keras. Bagaimanapun, setelah pertarungan ini masih ada musuh lainnya. Jadi keempat orang ini berpikir untuk menyimpan kekuatan mereka. Namun untuk bisa melaju lebih jauh lagi, mereka harus segera mengakhiri iblis tanpa wajah. Karena mereka merasa kehadiran Xiaoyan membuat iblis tanpa wajah itu menjadi lebih kuat, jadi mereka ingin Xiaoyan lah yang harus mengambil tindakan untuk menyelesaikannya. Tujuan keempat orang itu sangat jelas, sengaja mengarahkan iblis tanpa wajah ke Xiaoyan. Saat ini Xiaoyan memasuki tahap penting untuk menyempurnakan pil 9 naga yang, dan dia tidak bisa berhenti. Di bawah perlindungan avatar Yuan Shen, selama keempat orang ini tidak mengambil kesempatan untuk menyerangnya secara diam-diam, maka itu bukanlah masalah besar. Saat ini si tua bungkuk melesat dan melewati iblis tanpa wajah dengan kecepatan tinggi. Seketika iblis tanpa wajah mengubah targetnya ke arah Xiaoyan yang paling dekat. Seharusnya kamu bertanya dulu apakah aku bersedia menerima mainan yang kamu kirim atau tidak. Ucap Xiaoyan mendengus dingin. Setelah berbicara, avatar Yuan Shen mengambil langkah maju dengan eksplosif. Tetapi dia tidak menuju ke arah iblis tanpa wajah. Sebaliknya dia bergegas menuju si bungkuk. Sebuah pukulan tanpa peringatan menghantam si bungkuk. Ekspresi yang terakhir membeku, dan dia dengan cepat mengeluarkan harta pertahanannya. Kemudian skala sebening kristal bersinar dengan kecemerlangan yang aneh dan menghalangi di depannya. Boom! Suara dentuman keras terdengar. Pukulan avatar Yuan Shen seperti memukul bel besar. Si bungkuk tiba-tiba kehilangan kendali atas tubuhnya. Perlindungan skala di depannya langsung runtuh dan seketika si bungkuk terpental ke belakang. Sambil menembak ke belakang, dia menyemprotkan beberapa suap darah.
Dia juga mendapati bahwa tulang tangan dan dadanya retak. Apa yang sedang kamu lakukan? Pria kurus bernama Langtian tiba-tiba menatap Xiaoyan dan berkata dengan marah, "Karena kalian tidak ada gunanya, maka lebih baik mati." Xiaoyan juga menjawabnya dengan nada suara yang kasar. Mata tajamnya menatap ke arah Langtian. Tentu saja Xiaoyan tidak terlalu ingin membunuh si bungkuk. Kalau tidak, maka pukulan tadi tidak hanya menyebabkan tulangnya patah. Walaupun keempat orang ini seolah-olah tidak bisa melawan iblis tak berwajah, namun Xiaoyan mengerti bahwa rencana keempat orang ini sangat dalam. Bagaimanapun keempatnya makhluk abadi yang kuat, seharusnya bukan masalah besar untuk mengalahkan iblis tanpa wajah. Jelas sekali mereka tidak menggunakan kekuatan mereka yang sebenarnya. Faktanya mereka juga bermaksud memanfaatkan kekuatan Xiaoyan secara cuma-cuma. Sehingga setelah mencapai ujian terakhir, Xiaoyan kehabisan kekuatannya. Pada akhirnya mereka yang akan mendapatkan semua keberuntungannya. Tepat ketika avatar Yuan Shen bergerak menuju Langtian, iblis tanpa wajah tiba-tiba mengunci Xiaoyan. Avatar Yuan Shen langsung berbalik. Melihat iblis tak berwajah berani mendekati tubuh utama Xiaoyan, aura kuat melonjak keluar dari tubuh avatarnya. Bersamaan dengan energi dan darahnya yang meledak, tubuhnya langsung melebar hingga ratusan kaki. Terlihat tinjunya yang terbungkus cahaya keemasan langsung meraung. Itu adalah keterampilan bertarung 82 pukulan dewa. Setiap kepalan tangan mengandung kekuatan menghancurkan bumi. Ledakan dahsyat melanda iblis tak berwajah. Yang terakhir diselimuti aura iblis. Tapi dia benar-benar melakukan bagiannya. Energi iblis membungkus 6 lengannya, dan bayangan kepalan tangan itu seperti badai yang tersapu oleh angin hitam. Menyaksikan adegan ini, keringat dingin menutupi dahi Langtian. Untungnya rencana ini berhasil sehingga pertempuran terjadi antara Xiaoyan dan iblis tak berwajah. Kalau tidak, maka akan berakibat buruk baginya. Kami harus menunggu sampai dia berhasil membunuh iblis tanpa wajah ini, gumam Langtian. Dalam konfrontasi tersebut, meskipun iblis tak berwajah mempunyai 6 tangan, itu tidak cukup memblokir pukulan berat Xiaoyan. Lengannya terus terlepas dan mengembun. Tampaknya semua bagian tubuhnya dapat mengembang dan berkontraksi sesuka hati. Bahkan segala kerusakan pada tubuhnya dapat dibentuk kembali dalam sekejap. Kemampuan makhluk bukan manusia atau hantu ini sungguh luar biasa. Dia bahkan dapat beregenerasi, gumam Xiaoyan sambil mengerutkan keningnya. Dia sedikit mengernyit ketika melihat serangannya tidak menimbulkan kerusakan yang terjadi. Untuk menyelesaikan masalah ini, aku yakin keempat orang ini lebih berpengalaman bagaimana menghadapinya, gumam Xiaoyan. Segera avatar Yuan Shen berbalik dan berlari menuju Langtian lagi. Karena kamu ingin menonton pertunjukan, maka aku akan membiarkanmu menonton adegan ini juga, ucap Xiaoyan. Melihat Xiaoyan bergegas ke arahnya, sontak saja ekspresi Langtian langsung berubah. Dia merasakan krisis kematian yang kuat. Dia segera bergerak mundur dengan kecepatan tinggi. Namun kecepatan avatar Yuan Shen selangkah lebih cepat darinya. Tunggu, aku tahu cara melawannya. Kuharap saudara dapat memberiku kesempatan, ucap Langtian buru-buru menyerah. Dia tidak bisa mengabaikan rasa krisis yang kuat ini. Meskipun dia sudah di level keabadian dewa, tentu saja dia masih bisa terbunuh. Untuk bisa mencapai titik ini, dia telah banyak berkorban dan melalui banyak kesulitan. Jadi dia tidak ingin mati di sini. Oke, kalau begitu segera selesaikan. Jika kamu tidak dapat menyelesaikannya, maka aku akan menyelesaikanmu, ucap Xiaoyan. Setelah mendengar Langtian memohon belas kasihan, avatar Yuan Shen tiba-tiba menghentikan tubuhnya. Langtian menarik nafasnya dalam-dalam. Saat melihat avatar Yuan Shen, dia merasa jauh lebih menakutkan daripada menatap mata iblis tanpa wajah. Namun pada saat ini si bungkuk menunjukkan ekspresi kejam di wajahnya. Dia mengangkat telapak tangannya dan menampar ke arah Xiaoyan yang sedang memurnikan obat. Avatar Yuan Shen langsung menoleh dengan tajam. Namun Xiaoyan sudah memperhitungkan adegan ini. Seketika teratai api Buddha 3 warna langsung meraung ke telapak tangan beracun yang ditampar si bungkuk. Momen ketika bertabrakan dengan tangan si bungkuk, terjadi ledakan dahsyat dan menciptakan lautan api yang menyebar ke sekitarnya. Seketika kekuatan mengerikan menyapu seluruh platform. Terlihat iblis tanpa wajah sedikit terkejut. Dia merasa penasaran dengan apa yang dilakukan orang-orang ini dan bagaimana mungkin serangan sekuat itu tidak ditujukan padanya. Si bungkuk terkejut dengan adegan ini, namun dia segera meletakkan tangannya di depannya. Terlihat tubuhnya bersinar dengan 5 warna. Inilah 5 racun mematikannya yang berisi kekuatan aturan. Dia berusaha menahan kekuatan ledakan teratai api Buddha 3 warna Xiaoyan. Aku akan membuatmu membayar harganya, meskipun aku harus mati, teriak si bungkuk. Si bungkuk beracun ini sepertinya sudah kehilangan akal sehatnya. Ada tatapan kegilaan di matanya. Keadaan pikirannya seperti itu seharusnya terkait dengan tahu beracun yang dia praktikkan, sehingga dia menjadi lebih kejam
dan berani dibandingkan dengan Lang Tian. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.